Ya, dari ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka dari seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan antara domba dan kambing. Jeder, selamat datang di kebenaran. Ini bukan berarti Tuhan Yesus terkutuk di kayu salib. Merujuk kepada itu, tidak Bang Faruk Sianipar. Ini bicara tentang penghakiman terakhir. Orang-orang yang tidak percaya apa yang tertulis di dalam Roma 10 ayat ke-9. Jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Kalau yang tidak percaya, maka akan dipisahkan antara domba dan kambing. Tertulis di data yang Bang Faruk bawakan, letter Lex. Nah, saya mau tanggapi teman-teman. Saya mau bertanya dengan Bang Faruk dulu. Bang, yang saya mau tanya, seperti apa kalau kita mau selamat itu harus mengikuti siapa, Bang? Mengikuti Allah atau mengikuti perintah Nabi Muhammad? Datanya mana? Supaya kita dapat mencapai keselamatan itu. Supaya kita untuk mencapai keselamatan itu, apa yang harus kita ikuti? Perintah Nabi Muhammad atau perintah Allah? Datanya mana? Tertulis di mana itu datanya? Ya, itu dulu. Karena waktu saya masih 46 detik, teman-teman Kristen, Pak HMNJ, kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Kita buktikan siang ini teman-temannya, kalau Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, jadi satu pertanyaan saya dulu, melalui siapa? Di dalam agama Islam, keselamatan itu dapat kita raih. Percaya saja atau percaya dan berbuat baik? Datanya mana? Percaya kepada Nabi Muhammad atau percaya kepada siapa? Untuk mencapai keselamatan di dalam iman Bang Faruk. Sebenarnya kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Silahkan Bang Faruk tunjukkan datanya. Oke Pak AMJ, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Tunggu habis waktunya ya. Siap. Nah itu udah bisa Bang Faruk, mantap. Udah habis. Oke. Udah. Yang menang siapa? Aku izin ya, buat Kak Heski sama Bang Faruk, ini aku live di YouTube ya, aku minta izin ya. Enggak, PK-nya yang menang apa-apa, siapa yang PK? Yang PK menang siapa? Kak, Oki. Oh, tadi yang menang siapa tadi? Oki juga kayaknya. Kalah begitu weh. Mana itu? Oke. Giliran Bang Faruk sekarang ya. Jadi beginilah teman. Oke, sudah. Oke. Jadi beginilah teman-teman. Yang saya sayangkan dari teman-teman Kristen ini, mereka nggak tahu Bibelnya. Jika ada perkataan atau tulisan yang mirip-mirip tentang Yesus, mereka anggap itu nubuat. Sementara Ulangan 21 nomor 23 bahkan dimulai dari nomor 1 sampai seterusnya nggak berbicara tentang nubuat penyaliban Yesus. Jangan dicocok-cocok logika, ini datanya. Kitab Ulangan 21 itu bercerita tentang hukum penyaliban, di mana orang pada masa itu digantung di pohon kurma, bukan di atas jemuran. Ini tengok nih penjelasannya ini Dinda Oki ya. Nih, saya buka datanya nih. Ulangan 21-23 berbicara tentang perintah untuk segera menguburkan mayit seseorang yang dihukum metong dan digantung di pohon karena dianggap terkutuk oleh Allah. Perintah ini bertujuan untuk mencegah penajisan tanah yang diberikan oleh Allah, karena memang beginilah bahagian dari hukum Taurat pada masa itu. Tidak ada korelasinya ini dengan meninggalnya Yesus di kayu salib nebus dosa, nggak ada. Nggak ada korelasi ini Dinda. Makanya saya minta kepada kalian para penginjil-penginjil Kristen, sampaikanlah ajaranmu dengan kejujuran. Jangan comot-comot ayat. Karena di dalam Ulangan 21 ini, baik dari perikopnya bahkan sampai selesai, tidak ada berbicara tentang konsep penebusan dosa dengan digantungnya anak manusia di kayu salib. Nggak ada. Nggak ada. Itu hanya teknologi dari Anda saja. Nah, Anda bertanya bagaimana dengan keselamatan dalam Islam? Apakah harus menuruti Allah? Apakah menuruti Rasul? Kita mulai dengan surah An-Nisa ayat 59. Ini konsepnya. Quran surah, ketika kami menjelaskan iman kami, tidak ada tipu-tipu Dinda Oki. Nih. Quran surah An-Nisa
Ya, bentar ya. An-Nisa ayat 59. Kalau Bang Faru tidak salah ya. Nah, ini dia. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang suatu kaum, kembalilah kepada Allah. Nah, ini penjelasan berikutnya. Tapi poin penting di sini, Allah sendiri yang memerintahkan. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Kita nggak akan tahu makom takwa kepada Allah jika tidak diajarkan dan disampaikan oleh Rasul. Nah, konsep keselamatan di dalam Islam itu mutlak hak prerogatifnya Allah melalui rahmatnya. Rahmat Allah lah yang menghantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Lalu, setelah dalam surah An-Nisa ayat 59, kita berangkat ke dalam surah Al-Adzab ayat 21. Di mana narasi ayat seperti ini tidak ada terdapat dalam Bible, nggak ada. Ini saya buka Adinda ya. Al-Adzab 21. Nih. Tegas, ini adalah legitimasi dari Allah, di mana Allah menyatakan kalau kau mau selamat ikuti Rasul Nabi Muhammad SAW. Legitimasi langsung dari Allah. Nih, yang isinya. Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Adakah legitimasi seperti ini yang didapatkan Yesus dari Bapa? Karena berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, Yesus menyatakan dia adalah utusan. Jika dia adalah utusan, maka yang lebih berhak menyatakan keselamatan itu adalah Bapa yang telah mengutus Yesus. Adakah ayat di dalam Bible di mana Bapa mengatakan, sungguh pada diri Yesus ada keselamatan bagi kamu yang mengikuti dia? Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Bapa menyatakan hal tersebut. Adapun perkataan dari Yesus itu hanya klaim sepihak dari Yesus ketika dia menyatakan jalan keselamatan. Hanya dia yang mengatakan, tapi Bapak yang mengutus Yesus tidak pernah mengatakan begitu. Silakan berikan datanya, dalilnya, di mana Bapak menyatakan hal yang serupa sebagaimana Rasulullah mendapatkan legitimasi dari Allah yang tertulis dalam surah Al-Adzab nomor 21. Silakan. 21. Silakan. Nah, tadi siapa yang menang PK? Masih saya. Yang tadi siapa menang? Masih saya. Oki. Ah, gawat ini. Oke, silakan Bang Faruk diundang. Diundang saya, silakan. KSD bisa ngundang nggak? Belum muncul. Belum muncul kan? Dah. Oke, teman-teman, kita tanggapi dulu apa yang menjadi jawaban bantahan Bang Faruk tentang Ulangan 21 ayat angka 23. Katanya Oten itu nggak pernah mau jujur kalau menafsirkan Alkitab. Ya, saya cuma mau sampaikan dengan Bang Faruk Sianipar, jangan kebanyakan pakai data IE. Ya, jangan kebanyakan pakai data IE, Bang, bahaya. Yang kita bukakan teman-teman ya, Ulangan 21 ayat angka 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu. Apakah pohon kurma itu tiang? Apakah pohon kurma itu tiang? Bang Faruk, makanya jangan terlalu kebanyakan pakai data email. Oke, itu saya sudah bantah. Nah terus, di mana kepastian keselamatan oleh Tuhan Yesus? Sebentar, ini datanya. Yohanes 10 ayat ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya, praise the Lord. Bang Faruk, itulah jaminan keselamatan di dalam iman Kristen. Oke,
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia dunia. Ketika dia mengaku kalau Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jeder, tertulis Yohanes 3 ayat yang ke-17. Itu data Bang Faruk. Itu data tertulis eksplisit tentang pertanyaan Bang Faruk. Nah sekarang ketika Bang Faruk tadi menjawab kalau kita mau selamat kita harus mengikuti suri toladan Nabi Muhammad. Tapi saya bisa tunjukkan data. Kalau Nabi Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Ini datanya. Di dalam Sahih Bukhari 2548. Ini data ya. 2548. Oke, saya bukakan datanya sama Bang Faruk. Oke ya. Pak AMNJ, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Oke. Bukhari 2548. Derajatnya Sahih. Saya bacakan. Wahai kaum Quraisy, atau ucapan semacamnya, peliharalah diri kalian, karena aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani bin Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Sophia bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu tahu dari hatiku. Hartaku, sungguh aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Ini data Bang Faruk, tidak dapat menyelamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lagi di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim 5037, 5037 Bang Faruk. Sebentar ya, saya bukakan datanya. Sahih Muslim ya teman-teman ya, bukan Bukhari ya, masih ada waktu ya. Muslim 5037. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalnya. Dikatakan, tidak juga Tuhan wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku, kecuali bila Rohmu melimpahkan rahmat padaku. Lah itu gimana Bang Faruk? Dua data. Tidak dapat menyelamatkan, bantah pakai data. Bantah pakai data Bang Faruk ya. Nah, lanjut ke pertanyaan saya selanjutnya. Bang Faruk, ketika Bang Faruk tadi bernarasi, suri toladan adalah Nabi Muhammad. Saya minta data dulu, gunakan Al-Quran Bang Faruk. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang menjadi teladan kalian. Kalau perlu sirah Nabawiyah, saya punya buku sirah Nabawiyah. Tunjukkan halaman berapa, nomor berapa. Saya bawakan bukunya, sebentar saya ambil. Ya, kalau perlu sirah Nabawiyah, tunjukkan datanya. Satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang menjadi suri toladan Bang Faruk. Saya mau actionnya ya, bukan perintah. Bedakan antara action dan perintah, itu dua hal yang berbeda. Ya, sebentar saya ambilkan bukunya karena mereka pasti akan merujuk. Kesalahan, waktunya sudah habis. Kesalahan kepada Oki. Apa kesalahan Oki? Dek, Bang Faro nanya dek. Seperti tertulis dalam At-Taubah 21 dek. Ada enggak orang Kristen, ada enggak di dalam Yesus, diri Yesus ada suri teladan dek? Ya nanti, yang dilanjut kalian aja, dilanjut. Waktunya Bang Faruk ya. Lanjut, saya sudah jawab itu. Oke, kita main waktunya deh ya. Aku kasih tahu kau dek, kau tidak menjawab. Oke dek. Di mute. Bang Faro, ke mute suaramu, ke mute. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Diskusi sama Oki ini gak maju-maju, jalan di tempat. Coba. Tadi di narasi awal sebelumnya aku udah bilang sama Dinda, keselamatan itu hak prerogatifnya Allah, bukan Nabi. Justru data yang kau kasih tadi membenarkan dan memperkuat narasiku sebelumnya. Gitu loh. Memang benar, tidak di tangan Allah, tidak di tangan Nabi, tidak di bawah kekuasaan Nabi surga dan neraka dan juga keselamatan itu tidak. Tapi mutlak ya di bawah kekuasaannya Allah. Tapi Allah memberikan cara gitu loh, jalan supaya kamu mendapatkan keselamatan.
Dimulai tadi Bang Faruk kasih sama kamu surah An-Nisa 59. Ati Allah wa ati Rasul wa ati ulil amri. Patuhilah Allah, patuhilah Rasul, kata Allah. Allah yang ngomong itu. Lalu setelah itu Allah memberikan lagi jalannya bagaimana mendapatkan keselamatan yang identik dengan rahmat. Surah Al-Ahzab 21. Al-Ahzab 21, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada suri tauladan yang baik untuk kau ikuti bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kau mau dapat rahmat, dapat keselamatan, ikuti Nabi. Yang ngomong itu Allah. Legitimasi, validasi yang akurat. Karena apa? Rabbul Alamin yang menyampaikan itu. Kalau Nabi sholat, kau sholat. Kalau Nabi puasa, kau puasa. Gitu loh. Lalu ku komparasi dengan kamu. Adakah ayat yang seperti ini dalam Bible di mana Bapak memberikan validasi kepada Yesus bahwasanya Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup? Karena berdasarkan Yohanes 14 nomor 6, ya, jalan kebenaran dan hidup yang disampaikan Yesus itu hanya perkataan dia saja. Klaim sepihak dari Yesus, tidak ada validasi dari Bapak. Seluruh umat di atas bumi ini mengakui dan membenarkan umat Islam ini memang mengikuti Nabi. Nabi kami sholat subuh 2 rakaat, kami sholat subuh 2 rakaat. Yesus sujud dalam Matius 26 nomor 39, kalian joget-joget, lompat-lompat lagu pargoi. Dalam Markus 12:29, Yesus menjelaskan bahwasanya hukum yang utama adalah Tuhan Allah itu, Tuhan itu adalah Esa. Kalian malah memahami Tuhan itu Tritunggal. Dalam Matius 11:25, Yesus mengatakan, aku bersyukur padamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Malah kalian hadirkan Tuhan lain selain Tuhannya Yesus dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan kalian pergi ke gereja hari Minggu, tapi kalian berpesta dan joget-joget di hari Minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan kalian untuk membayar perpuluhan, tapi pendeta-pendeta meminta perpuluhan. Yesus tidak pernah mengajarkan kepada mereka, jadikanlah aku Tuhan selain dari Bapa yang telah kutuhankan. Malah kalian jadikan Yesus Tuhan. Bahkan Yesus dalam Matius 7:22-23 mengatakan, ya orang-orang yang diusir oleh Yesus yang memanggil dia Tuhan, bernubuat demi nama dia, bermusik demi nama dia. Gitu loh. Kenapa kalian panggil Yesus Tuhan? Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 mengatakan si penyesat itu yang gak percaya Yesus itu Tuhan. Dia si penyesat dan antikristus. Malah kalian katakan Yesus itu Tuhan. Kalian si penyesat. Dinda Oki, coba kau pahami dulu pertanyaanku. Coba kau pahami dulu pertanyaanku gitu loh. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Bapak memberikan legitimasi kepada Yesus ketika Yesus mengklaim dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Karena apa? Ketika tidak ada validasi dari Bapa yang telah mengutus Yesus dari setiap perkataannya Yesus, maka itu hanya perkataan yang sepihak saja. Kalaupun kalian ikut Yesus, apa Yesus yang kau ikuti? Mana ada dari diri Yesus yang kalian ikuti? Kalian umat Kristen yang hidup di masa sekarang, kalian adalah pembantah Yesus, pembangkang Yesus. Ya, kalianlah yang menghujat Yesus dengan kalian lebih condong mendengarkan perkataan-perkataan daripada Paulus. Sementara kami tunjukkan ketaatan kami tunjukkan bahwasanya kami mengikuti apa yang diajarkan Nabi. Ketika Nabi beribadah dengan cara begitu, kami pun beribadah dengan cara yang serupa. Oke. Habis waktunya. Saya ya, Bang Faruk. Dibilangkan dulu sama dia, paham nggak dia pertanyaanku gitu loh. Paham, itu udah dijawab dari tadi. Oke. Tenang, jangan kejang-kejang, santai aja. Oke, silakan diterima. Ya teman-teman, kita jawab dulu. Setelah ini kita akan balikan dengan pertanyaan yang sama. Di mana legitimasi Allah yang langsung dikatakan Allah tanpa melalui Nabi Muhammad? Pertanyaan yang sama saya akan balikan terhadap Anda. Oke, tapi saya jawab. Saya akan jawab di dalam iman saya. Oke, Yohanes 6 ayat yang ke-40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya membangkitkannya pada akhir zaman itu. Perintah Bapa. Ingat di dalam Yohanes 1 ayat ke-18, Tuhan Yesus datang ke dunia
datang ke dunia ini untuk menyatakan sang Bapa. Itu jawaban. Legitimasi dari Bapa. Supaya setiap orang yang percaya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, jangan kejang-kejang teman-teman. Nah, terlihat sekali ya teman-temannya, sudah mulai panik, jadi temanya kesana kemari. Masalah Yohanes 17 ayat yang ketiga lah, masalah Tuhan. Yuk fokus di konsep keselamatan. Saya tidak lari-lari loh, saya bicara konsep keselamatan. Saya tidak lari kemana-mana. Ya, jangan bicara konsep ketuhanan. Keselamatan dan ketuhanan itu dua hal yang berbeda. Bang Faruk tidak menjawab. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Mana datanya? Mau pakai sirah nabawiyah? Saya ambilkan bukunya. Halaman keberapa, paragraf keberapa? Data. Jangan model asumsi. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pakai data. Itu ya. Tunjukkan pakai data, jangan pakai asumsi. Kalau perlu saya ambilkan sirah nabawiyahnya dulu sebentar. Saya minta izin. Oke, semangat berapi-api. Tapi dia tidak menjawab. Dia lagi ngambil buku Sirah Nabawiyah dia. Oke, silakan ditunjukkan halaman keberapa, paragraf keberapa ini sirah nabawiyahnya. Saya ada punya beberapa. Halaman berapa, ayat paragraf keberapa, silakan tunjukkan kalau memang melalui sirah nabawiyah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bang Faruk tadi bernarasi, tidak kalau mendapat rahmat itu keselamatan, ikutilah Nabi. Loh, Bang Faruk tidak baca hadis yang saya bawakan, Sahih Muslim 5037 tadi. Kalau mau mendapat rahmat, keselamatan, ikutilah Nabi. Loh, ini kan data yang saya sudah bawakan. Bang Faruk tidak membantah pakai data. Ini data, Bang Faruk. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh karena amalnya. Dikatakan tidak juga Tuhan, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidak juga aku kecuali bila Rabbmu melimpahkan rahmat padaku. Silakan dibantah data by data. Karena apa? Saya jawab pertanyaan Bang Faruk dari tadi, saya baca pakai data. Saya jawab pakai data. Gitu. Nah, saya minta hal yang sama. Di mana validasi perkataan Allahnya Bang Faruk? Perkataan langsung Allahnya Bang Faruk seperti yang Bang Faruk tanyakan terhadap saya. Ayo, di mana? Tapi kalau Alkitab mampu menjawab, Yohanes 6 ayat 40, ayo kita fokus ke tema keselamatan. Jangan kabur ke konsep ketuhanan. Kalau mau kabur-kabur silakan, nanti saya akan kabur-kabur juga. Ya, kita sedang bicara konsep keselamatan. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kami mengakui Tuhan Yesus itu adalah utusan, betul. Siapa orang Kristen yang tidak mengakui Tuhan Yesus itu adalah utusan? Tidak ada. Tapi bukan utusan seperti yang Bang Faruk maksudkan. Karena Yohanes 10 ayat yang ke-30 jelas mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu Bang Faruk. Ya, saya minta datanya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang menjadi suri toladan kalian. Datanya mana? Di dalam Al-Quran. Kalau mau pakai sirah nabawiyah, halaman keberapa, paragraf keberapa, tunjukkan datanya, saya bantu. Kalau nggak punya sirah nabawiyah, saya ada. Tunjukkan. Diskusi by data. Saya bisa menjawab menggunakan data, jawab pertanyaan saya pakai data ya. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Actionnya, bukan perintah. Dua hal yang berbeda antara perintah dan action. Yang saya minta actionnya, aksinya. Satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Dari tadi si Oki aja menang. Oh, dia aja menang PK. Ya menang. Iya, aja Bang. menang. Jangan ya. Oke, silakan. Juga ya. Oh, ngeri emang Bang. Laskar Kristus emang ngeri Bang. Biasanya Silakan, Oten Bang. pilih-pilih itu teman-teman. Oten biasanya pilih-pilih itu. Kali ini datang malaikat. Masa Bapak? Oke, jadi gini Dinda Oki ya. Aku ketika kau bertanya, aku berupaya memberi penjelasan kepadamu berdasarkan data.
Ya, ketika kau tanya akan sebutkan satu saja perbuatan dari Nabi Muhammad SAW yang benar, kan gitu. Nah, kau bertanya salah. Bukan satu, tapi semua. Dan itu mendapatkan legitimasi dari Allah kembali. Bukan satu perbuatan Nabi yang benar, semua. Ini datanya nih. Nih. Ini tertulis ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4. Kemana balik katanya tadi? Nih. Ini Allah yang ngomong loh, Oki. Allah yang menyampaikan langsung loh, Oki. Tidak pakai perantara, tidak perkataan Nabi. Ini bukan perkataan Nabi. Sementara apa yang tertulis dalam Bible-mu itu perkataan Yesus. Surat Yohanes yang kau kasih tadi pun itu perkataan Yesus. Tidak ada validasi dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Ngerti nggak kau maksud aku? Yang aku minta validasi dari Bapa. Yesus kan aku akui dia utusan. Maka ketika Yesus berkata harusnya ada validasi dari Bapa yang telah mengutus dia. Jangan Yesus ngomong-ngomong sor-sor sendiri. Semua data yang kau kasih itu perkataannya Yesus, bukan perkataannya Bapa. Ini Allah langsung loh yang mengatakan, Oki, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW berada atas akhlak yang agung. Nih, loh kok hitam dia? Nih, Allah menyatakan Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang agung. Adakah validasi seperti ini dari Bapa? Yang memuji Yesus tidak ada. Malahan berdasarkan ke kitab Galatia 3:10, Galatia 3:13, Yesus itu sosok yang terkutuk. Paulus dengan segala kepuasannya dia mengutuk-ngutuk Yesus. Tak ada ayat seperti ini dari Bapa. Yang ada di dalam Bible itu Matius 3 nomor 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tapi tidak menyebut nama Yesus. Pertanyaanku yang kedua, kasih satu ayat di mana dikatakan bahwasanya ya Allah itu berbicara langsung kepada Nabi. Nah, berbicara langsung pada Nabi. Itu lagi bukti, ya. Itu lagi salah satu bukti teman-teman Kristen ini nggak paham tentang iman Islam. Nggak paham tentang iman Islam, gitu loh. Allah Tuhan kami itu memiliki derajat yang agung, tinggi, gitu loh. Bukan kayak Tuhan kalian yang boleh ngomong sama nelayan. Bukan kayak Tuhan kalian bisa ngomong sama pesundal. Bukan kayak Tuhan kalian di mana kakinya boleh diurapi, diminyaki sama pelucir. Dan ini dikatakan Allah dalam surah Al-Adab ayat 51. Ini datanya. Gitu loh. Asyura 51. Nih. Kita buka nih datanya ini. Kalian nggak paham tentang iman Islam. Jangan kamu bantah ketetapan yang disampaikan Allah dalam Quran. Asyura ayat 51. Ini isinya, Dinda. Tidak mungkin bagi seorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantara wahyu dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan, yaitu malaikat, lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Dan ini pun sebenarnya selaras dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 5:37. Bapa yang telah mengutus aku, ya, rupanya tak bisa kalian lihat, suaranya tidak bisa kalian dengar. Tapi ketika membaca Yohanes 5:37, kalian memahami Tuhan itu terlihat lalu mati di kayu salib. Dan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 pun kan dikatakan, dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, dia bersemayam di dalam terang dan tidak ada seorang pun yang mampu melihat dia. Kenapa kau minta data di mana Allah berbicara langsung kepada Nabi? Kan gak masuk akal. Waktu saya. Enggak, sekarang coba dong
pertanyaanku itu sama dia itu, biar dijawabnya loh. Oke, silakan. Validasi dari Bapak loh, Oki. Oki. Oke, Bang Validasi Faruk, dari oke. Bapak, perkataannya Bapak. Waktu saya, jangan panik Bang Faruk, waktu saya, tenang. Santai, tarik Iya, nafas, oke. jangan panik ya, santai aja. Ya teman-teman, kasihan kali ya, sudah kalah PK, kalah diskusi pula ya kan. Sedih sekali aku sama itu tuh, sama Bang Faruk. Jadi kan, oke teman-teman, kita bantah dulu. Kan saya bilang, kalau sudah saya tunjukkan kok bawa datanya, aku Enggak, kan kalah lagi. Iya. Kalah lagi dari PK. tuh sakit lah, Apalagi sakit PK. tak berdarah. Itu, oke terima kasih banyak Bang. Enggak, kok bawa aku? Kan aku moderator, kok kan Iya, bawa diam aku? ya, diam. Santai, jangan panik, santai. Ya, giliran saya bawakan Yohanes 6 ayat 40, dibilangnya itu tulisan siapa, dimintanya perkataan yang sesuai keinginannya. Itu yang dimintanya. Bang Faruk, Yohanes 6 ayat 40 itu sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk. Apa yang menjadi pertanyaan Bang Faruk, di mana perintah Bapak? Di mana perintah Bapak loh? Yohanes 6 ayat 40 sudah menjawab. Sebab inilah kehendak Bapakku. Kan Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyatakan sang Bapa di dalam Yohanes 1 ayat 18. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan apa sih kehendak Bapa ini? Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman, supaya kita tidak mati di dalam kebinasaan. Loh, masalah Tuhan Yesus harus mati terkutuk di kayu salib, itu karena apa? Karena begitu besar kasih Tuhan kami terhadap kami. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya di dalam Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, masalah Kristen, Tuhan Yesus datang ke dunia tidak membawa agama, agama tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan agama yang menyelamatkan di dalam iman kami, karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Ya, jadi Kristen itu tidak menyelamatkan. Bang Faruk, ya, kami menghujat Tuhan Yesus, kami tidak pernah menghujat Tuhan Yesus. Yang menghujat Tuhan Yesus, yang tidak menerima kalau Tuhan Yesus mati disalibkan. Itu. Nah, Bang Faruk tidak paham dengan pertanyaan saya. Yang Bang Faruk jawab itu perkataan. Yang saya minta tadi aksi. Ini saya contohkan nih aksi ini. Ini aksi. Di dalam kitab Bang Faruk sendiri, surat 80 ini aksi nih Bang Faruk. Surat 80 ayat yang ke-1. Ini aksi. Kan saya bilang, saya tidak minta perintah, saya tidak minta perkataan. Yang saya minta aksinya, actionnya. Action. Itu beda. Nih. Ini aksi. Surat Abasa ayat yang pertama, dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling kepada siapa? Ayat yang kedua, karena seorang tunanetra Abdullah bin Umi Maktum telah datang kepadanya. Nah, ini aksi. Nah, yang saya tanyakan sama Bang Faruk, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, actionnya. Bukan perkataan, bukan perintah. Misalnya, di dalam Alkitab kami, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tertulis aksi. Saya tidak minta perkataan, saya tidak minta perintah. Itu berbeda. Makanya, karena pertanyaan ini juga pernah saya sampaikan kepada Bunda Hesti. Bunda Hesti waktu itu menjawab, ada di Sirah Nabawiyah. Saya sampai rela-rela beli buku Sirah Nabawiyah. Halaman keberapa, nomor berapa. Saya ada bukunya. Itu yang saya minta bukan perintah, bukan perkataan, tetapi aksi, actionnya langsung. Ya Bang Faruk ya, saya tidak minta perkataan Bang Faruk. Itu ya buat teman-teman Kristen, Pak AMNJ, terima kasih banyak ya, Bang Faruk, tenangkan dulu dirinya ya kan, biar bisa menjawab dengan enak. Sudah kalah PK ya kan.
kalah pula diskusinya. Mohon maaf ya Bang Faruk ya, abangku ya, Abang Da, mohon Pedian maaf. kali. Itoku, mohon maaf, jangan kejang-kejang, santainya. Oke, Gak lagi. ada yang kejam. Tunggu, Ya, sebelum ini ya, jawaban aku kemarin itu aksinya. Jawaban aku sama Oki kemarin itu aksinya. Indonesia mayoritas Islam. Ada nggak Yesus mayoritas? Ada nggak Yesus membuat orang masuk Kristen? Itu aksinya. Nah ya udah, nanti silakan Bang Faruk jawab. Oke, jangan. Tunggu dulu. Diam ya, Sebelum diam Bang itu. Faruk. Itu banyak ngomong. Iya. Oke, Bang lanjut. Faro di mute. Bang Faro, Roma 10:9 itu kan bertentangan 2 Yohanes 1 nomor 7. Gak usah kita bahas itu. Jadi gini, Oki ya, di dalam dunia dialektika, ya, martabat tertinggi itu adalah kitab suci. Martabat tertinggi itu adalah wahyu. Ketika dalam surah Asy-Syura 51, Allah telah mengatakan, ya, sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah akhlak yang mulia, ya kan? Ngapain lagi kau lihat perbuatannya? Dalam Asy-Syura 51 sudah dinyatakan diam dan bergeraknya Nabi itu, ya, itu semua sebuah kebenaran. Ya, saya ulangi lagi sama kamu ya, Asy-Syura 51. Ini Dinda. Sudah ada gitu loh. Ini dataku sudah kuat. Jadi nggak perlu lagi kau lihat Nabi lagi ngapain, lagi berbuat apa, nggak usah lagi. Karena apa? Aku memiliki data yang kuat dan terpercaya gitu loh. Ini Asy-Syura 51. Tidak mungkin bagi seorang bukan 51 tadi ya. Al-Adzab ya. Di dalam surah Al-Adzab tadi. Al-Adzab Di mana ayat 21. dikatakan Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang mulia. Yang mengatakan itu Allah. Jadi apapun perbuatan dia, akhlaknya itu mulia gitu loh. Nggak perlu lagi kau baca surah Nabawi. Aku pun punya kitab surah Nabawi. Beda buku, Koki. Jadi dikasih tahu nomor ke Bang Aku Faro pun nggak sama punya, dengan Dinda. beda buku. Bisa aku baca ini sudah khatam capek. Aku ada beberapa kali beberapa. aku khatam Aku ada baca beberapa. ini gitu loh. Surah Nabi ya. Tapi data yang kau kasih itu sudah berdasarkan dari Al-Quran. Nggak perlu lagi kau tengok perbuatan dia, apapun perbuatan dia, apapun perkataan dia, itu adalah sebuah kebenaran. Karena dia dapat validasi dari Allah yang telah mengutus dia. Sementara kamu dari tadi saya minta data, di mana Bapak ya memberikan legitimasi, validasi dari setiap perkataan-perkataannya Yesus. Karena apa? Ini Dinda, ini PR kalian sebenarnya. Kemana firmannya Bapak? Kalian harus cari firman Bapak. Di firman Bapak itulah kalian akan dapat kebenaran. Karena apa? Di Bible kalian itu isinya bukan firman Bapak, tapi tulisan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan juga Paulus. Dan kitab-kitab dari orang-orang Yahudi yang kalian japlok-japlok. Yohanes 17 nomor 8, ini dia. Ini yang kalian cari. Ini yang menjadi validasi tentang perkataan Yesus. Benar nggak Yesus berkata begitu? Karena sampai detik ini kalian nggak berupaya mencari ini. Nih, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, engkau di sini kan Bapak yang telah mengutus Yesus. Sampaikan kepadaku Yesus. Sebab segala firman yang disampaikan Bapa kepada Yesus telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini adalah orang-orang pada masa itu Hawariyun yang mengikuti Yesus. Dan mereka telah menerimanya. Dan terima orang itu ini. Mereka tahu benar bahwa aku datang kepadamu. Ya, aku datang daripadamu. Dia menyatakan dirinya utusan. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Tujuan dari narasiku di awal tadi, Oki, hingga aku mengarah pada Yohanes 17 nomor 8, di mana firmannya Bapak ini, Oki? Mana firman yang diterima sama Yesus ini, Oki? Gak mungkin aku menunjukkan sama kau, tapi kalau kita Matius, dari Matius sampai dengan Wahyu, itu bukan firman Bapak. Jangan kalian sembunyikan firman Bapak itu, tanya pendetamu, di mana firman Bapak? Di mana firman Bapak ini? Firman Bapak inilah yang menjadi sebuah pembenaran terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Selama firman yang diterima Yesus
dari bapaknya tidak kalian tunjukkan ke atas bumi ini, ya, ke atas bumi ini, maka kalian tidak akan bisa menyatakan iman yang ada pada kalian adalah sebuah kebenaran. Bisa jadi imanmu itu adalah sebuah konspirasi yang diada-adakan oleh Paulus dan and the gang. Jelas di sini, Yesus itu menerima firman. Mana firman Bapa ini? Kalau Al-Quran tadi jelas, firman Allah, kalamullah, perkataannya Allah. Ketika sudah Allah yang berkata-kata, ya, sudah Allah yang berkata-kata di dalam Al-Quran, maka tidak membutuhkan legitimasi dari siapapun. Karena dialah sang sumber. Sekarang tolong Oki, berikan satu saja firman Bapak yang menyatakan dalam diri Yesus itu ada keselamatan. Silakan. Bukan Bapak, bukan perkataan Yesus ya, firman Bapak. Silakan Dinda. Oke, teman-teman, kencengin tap-tap layarnya. Kita buat Bang Faruk menerima konsekuensinya. Oke, Bang Faruk, ketika Bang Faruk mengutip Yohanes 17 ayat yang ke-8, ingat, konsekuensi terbesarnya ketika Anda berani mengutip satu ayat, Anda harus menerima ayat lainnya. Jangan standar ganda. Ayat-ayat yang sekiranya menguntungkan untuk imanmu, kau gunakan untuk memperkuat data dan dalilmu. Tapi yang tidak menguntungkan, kau bilang itu tulisan siapa? Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8, saya bacakan. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Nggak masalah teman-teman. Yohanes 17 ayat yang ke-8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita bandingkan, Bang, di dalam sebentar ya. Yohanes, saya bukan datanya. Ini kan udah berulang kali saya tunjukkan datanya. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, keselamatan, supaya tidak mati di dalam kebinasaan, tapi beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Ini jaminan. Terus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-28, Yohanes 10 ayat yang ke-28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merebut mereka daripada tanganku. Konsekuensi terbesarnya ketika Bang Faruk membenarkan apa yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-8, maka Bang Faruk harus terima Yohanes 6 ayat 40. Makanya saya tidak pernah mengutip kitab kalian untuk membenarkan iman saya. Tidak pernah, karena konsekuensi terbesar, jangan kutip satu ayat dan tinggalkan ayat lainnya. Itu tidak boleh, ya. Nah, Bang Faruk membenarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Terima kasih, karena Bang Faruk membenarkan apa yang tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 8. Kitab Matius sampai Wahyu, mana firman Bapa mana? Loh, tapi dikutip kitab Yohanes 17 ayat yang ke-8. Yang lain nggak dipakai, yang lain mah bodo amat, kan tidak menguntungkan untuk iman saya. Yang menguntungkannya aja saya ambil. Itu, waduh, gawat ya teman-teman. Nah, Bang Faruk, kembali ke pertanyaan saya, ya. Tapi Bang Faruk nggak apa-apa kalau menurut Bang Faruk Al-Azab 21 sudah sudah menjawab pertanyaan saya. Saya tidak mau berpolemik di dalam satu pertanyaan. Kalau menurut Bang Faruk itu sudah menjawab, ya sudah. Padahal yang saya tanyakan aksinya. Saya tidak minta perintahnya, saya tidak minta perkataan, tapi Bang Faruk menjawabnya pakai Al-Azab 21. Ya silahkan, itu iman Bang Faruk. Dan saya tidak mau berpolemik di dalam satu pertanyaan. Oke, saya lanjut saja ke pertanyaan yang lain ya. Padahal saya sudah tunjukkan di dalam Abasa ayat yang ke-1 tadi. Itu adalah aksi. Oke, Bang Faruk, pertanyaan saya selanjutnya supaya diskusi kita maju, tidak berpolemik di situ saja. Apakah semua muslim akan masuk surga? Kalau memang ya, data dan dalilnya. Kalau memang tidak,
data dan dalilnya. Apakah semua orang Islam, umatnya Nabi Muhammad yang mengikuti suri Taurat dan Nabi Muhammad akan masuk ke dalam surga? Kalau memang iya, data dan dalilnya. Kalau memang tidak, data dan dalilnya. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Faruk terhadap saya sudah jawab. Tapi kalau Bang Faruk tidak menerima, silahkan nanti saya akan coba jelaskan lagi. Tapi itulah iman kami, itu yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau Bang Faruk langsung minta perkataan dari bapaknya, Bang Faruk sendiri tadi yang bicara kan, rupanya tidak bisa kalian lihat, suaranya tidak bisa kalian dengar. Itu kan perkataan Bang Faruk sendiri. Nah, maka dari itu di dalam Yohanes 1 ayat 18, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita untuk apa? Untuk menyatakan Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayat 18, Tuhan Yesus itu mengambil rupa manusia untuk menyatakan Sang Bapa. Kalau Bang Faruk minta langsung perkataan dari Sang Bapa, saya katakan tidak ada. Saya berani jujur untuk itu. Buat apa? Buat apa? Nah, Bang Faruk harus menerima. Tuhan Yesus itu kan mengambil rupa manusia. Itu yang benar. Jangan berpolemik. Itu dari gitu. tadi jawab. Keren ya? Itu dari tadi. Itu jawab. Itu yang dimau Bang Faruk. Ada apa enggak? Tinggal jawab enggak ada, selesai. Nah, itu dia Oki jawabannya, Oki. Waktunya dimulai dulu. Waktunya mulai dulu. Waktunya mulai Gimana dulu. mulainya? Ya diterima. Aku undang. Dah. Jadi siapa yang menang? Nah. Siapa tadi menang? Si Oki terus yang menang, Bang Faruk. Si Oki Jangan terus. mimpi mau menang selagi Pak Om Enjet dan teman-teman di bawah ada di bawah. Udah Jangan nggak apa-apa lah. mimpi mau menang. Nggak apa-apa. Lanjut. Udah nggak apa-apa, kau menang PK nggak apa-apa lah kau menang PK. Oke, di penghujung narasinya tadi, Oki sudah mengakui tidak ada. Maka perkataan-perkataan dalam Bible yang dijaplok katanya perkataan Yesus, itu hanya klaim sepihak belaka. Dan teman-teman Kristen ketika mengimani itu, maka imanmu itu hanya mimpi dengan angan-angan belaka. Karena ternyata tidak ada validasi dari Bapa membenarkan semua perkataan-perkataan dari Yesus. Sementara Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8, dia mengklaim menerima firman. Nah, firman dari Bapa inilah yang menjadi legitimasi, ya benar atau tidaknya apa yang ditulis Matius sampai dengan apa yang ditulis oleh Paulus pada saat itu sebuah kebenaran. Makanya teman-teman Kristen, itu PR kalian. Mana firman yang diterima oleh Yesus? Mana? Kalian cari itu. Jangan kalian percaya tulisan-tulisan dari orang-orang pada saat itu. Lucunya lagi nih Oki, ini lucu sekali Oki. Di dalam Matius 3 nomor 17 terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang dengar Matius. Ketika Bapak berkata dalam Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius yang dengar, Yesus enggak dengar. Karena di dalam tulisan Matius itu tidak dinyatakan itu perkataan Yesus. Tapi tulisan dari Matius. Orangnya entah kemana. Udah ada apa belum ada Matius pada masa itu. Tiba-tiba Matius mendengar perkataan Bapa. Maka muncul lagi pertanyaan. Sebenarnya yang menerima firman dari Bapa Yesus atau Matius? Karena ketika ada suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Lah rupanya yang menerima firman itu adalah Matius. Bukan Yesus. Inilah yang menjadi buah-buah pemikiran. Kenapa dulu aku tinggalkan iman Kristen? Terasa seperti dongeng. Nggak masuk akal. Matiusnya nggak ada pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tidak ada Matius di situ. Tiba-tiba Matius menuliskan dalam Matius 3 nomor 17. Dan dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim menerima firman. Tapi firmannya nggak nampak. Tiba-tiba Matius menuliskan firman dari Bapa. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Sekarang yang jadi pertanyaan, yang diutus oleh Bapa, Yesus atau Matius? Bingung nggak kalian? Bingung nggak kalian teman-teman Kristen? Bingung. Karena memang kalian harus bingung untuk jadi Kristen. Kalau kalian nggak bingung, nggak mungkin kalian jadi Kristen. Karena syarat utama jadi Kristen harus bingung. Maka
Makanya ketika ditanya tentang Bible kalian, ditanya tentang ketuhanan kalian, kalian menjawabnya mutar-mutar. Makanya cocoknya di sini diganti aja nama siapa si Oki diganti namanya. Oki mutar-mutar. Kalau keselamatan yang disampaikan udah jelas, Jinda. Ini luar biasa ya, luar biasa. Ya, ingat ya, Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan legitimasi dari setiap perkataannya. Surah Al-Jum'ah ayat 2. Ini dulu. Mudah-mudahan cukup waktu nih ya. Ya, Surah Al-Jum'ah ayat 2. Nanti kita buka Surah Al-Jum'ah ayat 2-nya. Sekarang kita buka hadis tentang siapa-siapa yang masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kau bertanya, aku jawab. Nih. Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan juga Ahmad. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bentar dulu. Ini. Barang siapa yang taat kepadaku, niscaya ia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka ia adalah orang yang enggan. Sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Adab ayat 21. Jelas gitu loh. Nggak perlu berkata, jadi awalnya begini Faruk. Ya. Kalau kau minta legitimasi surga, mudah aku menunjukkannya gitu loh. Antara Quran dan juga hadis saling menguatkan, sinkron Oki. Masih mau kau datang besok Oki? Silakan diterima. Silakan. Masih mau kau datang besok? Oke, silakan diundang Bang Faruk. Ya nanti kau jawab ya, pertanyaanku ya. Waktu saya. Iya. Ya, teman-teman. Sebenarnya yang diutus oleh Bapak Yesus atau Matius? Itu pertanyaanku tadi ya. Undang dulu. Oke, teman-teman kita jawab dulu ya. Sekarang bertanya lagi yang diutus Bapak itu Matius, pertanyaan apa itu kan? Oke, tapi nggak apa-apa teman-temannya. Itulah tanda-tanda orang yang sudah panik. Orang sudah panik, ditanya apa, jawabnya apa. Itu, karena udah panik ya teman-temannya. Oke, teman-teman kita jawab ya. Yohanes 1 ayat yang ke-14 dulu kita awali dari situ. Nggak apa-apa. Kalau iman Kristen itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu di dalam iman Kristen. Ya, oke, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih dan kebenaran. Ayat yang ke-18 ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, 1 Timotius 3 ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan diri kepadanya malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, jadi saya sampaikan tadi Bang Faruk, makanya di dalam iman kami ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau Bang Faruk minta perkataan itu langsung dari Bapak, ya tidak ada. Karena apa? Sang Firman itu mengambil rupa manusia untuk menyatakan Sang Bapa. Loh, itu di dalam iman kami, iman Kristen. Makanya kami itu ya katakan ya, tidak katakan tidak Bang Faruk. Kami tidak memaksakan yang tidak ada korelasinya. Ya Bang Faruk ya. Saya sudah bantah. Nah Bang Faruk, biasakan kalau menunjukkan data, riwayatnya riwayat apa, hadisnya hadis apa, nomor berapa, ayat berapa, disebutkan. Jangan cuma baca websitenya aja. Hadisnya misalnya Sahih Muslim 5037, sebutkan. Kita bisa cross check. Jangan cuma baca websitenya, jangan diskusi modal website. Ya, sebutkan datanya. Sahih Muslim 5037, Sahih Bukhari 4037, itu baru benar. Jangan baca websitenya aja. Tapi kita nggak bisa cross check isinya apa. Ya, tolong sebutkan saya riwayat yang Bang Faruk bawakan. Nah, ketika Bang Faruk tadi, teman-teman, Bang Faruk tadi bilang kalau semua muslim itu akan masuk surga ketika dia menaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Saya bantah data Bang Faruk dengan data. Ya, ini data Bang Faruk. Di dalam Ibnu Majah 3982. Sebentar ya. Ibnu Majah
Saya bukakan datanya dulu sebentar teman-teman, masih ada waktu ya. Ini tolong jawab pakai data ya teman-teman, Bang Faruk ya. Karena saya menjawab pertanyaan Bang Faruk juga saya tunjukkan data dari tadi ya. Ibnu Majah 3982. Oke. Ini data Bang Faruk. Saya minta Bang Faruk jawab ini pakai data ya. Oke. Ibnu Majah 3982. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, yang 71 golongan masuk neraka dan yang satu golongan akan masuk surga. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga dan yang 72 golongan akan masuk neraka. Lalu beliau menjawab, wahai Rasulullah, siapakah orang yang masuk surga? Beliau menjawab, yaitu al-jamaah. Pertanyaan saya, umat Nabi Muhammad dibagi menjadi 73 golongan. Ketika Bang Faruk tadi bernarasi semua muslim akan masuk surga, 72 golongan itu golongan apa? Datanya mana? Golongan yang seperti apa? Kalau yang satu kan jelas al-jamaah, tertulis di bawah. Yang tidak masuk surga ini yang golongan seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau Bang Faruk bilang tadi semua akan masuk ke dalam surga, Bang Faruk tidak ingat ya dengan data ini ya. Oke, masa saya harus bukakan ya teman-teman? Sebentar ya. Ini data Bang Faruk. Oke, ini data Bang Faruk. Di dalam Maryam 71. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak di sini bukan melewatinya, mendatanginya. Sirat di atas neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Silahkan tanggapi pakai data Bang Faruk. AST, Bang Faruk, sudah mau jam 3, kita perjanjian dulu berapa menit lagi, kan kalian pasti harus ibadah kan? Bang Faruk. Lama lagi 1 jam. 1 jam lagi. Oke, 30 menit lagi ya, teman-teman boleh ya? Boleh nggak Bang Faruk, 30 menit lagi? Kemiut Bang Faruk, kemiut. Kemiutnya. Bang Faruk. Ya. Oke, giliran tuh sekarang ya, Bang Faruk, teman-teman ya. Oke, jadi begitulah teman-teman ya. Si Oki ini nggak nyambung ketika diajak berdiskusi. Memang nggak pernah nyambung dia. Yang ku tanyakan tadi firman yang disampaikan oleh Bapak kepada Yesus, adakah ada sebenarnya Oki? Cuma diambil sebagian, mungkin disembunyikan sebagian. Contoh, ketika malaikat menyampaikan kepada Maria berita tentang kehamilannya, yang tertulis dalam Lukas 1 nomor 31, maka berdasarkan ilmu, berdasarkan disiplin ilmu, itulah firman yang disampaikan malaikat kepada Maria. Apa itu firmannya? Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau namai dia Yesus. Itu firman Bapa. Tapi kenapa tidak kalian kemukakan itu? Karena kalian malu. Kenapa kalian malu? Ternyata Tuhan kan manusia. Tuhan kalian manusia itu firman. Bapak saja sudah mengatakan gitu loh kepada Maria, bahwasanya anak yang dikandung itu ya dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Udah besar dituhankan sama Kristen. Selanjutnya firman mana lagi yang diterima oleh Yesus? Itu firman yang diterima malaikat Gabriel, disampaikannya kepada Maria. Yang kutanyakan ini tadi, firman yang diterima Yesus itu mana? Kenapa malah Matius yang mendengarkan firman Bapa? Gitu loh. Itu nanti PR-mu Dinda gitu loh. Yang jadi utusan dari Bapak itu Yesus atau Matius? Karena Matius yang mendengarkan firman Bapak. Nah, sekarang kita perihal tentang hadis itu ya. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ingat Dinda, di dalam hadis itu tidak ada dikatakan Islam, tidak ada dikatakan Muslim, tapi umatku. Sementara Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Anbiya ayat 107, ini Dinda datanya ya. Dia diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya umat Islam. Al-Anbiya 107. Kami tidaklah mengutus engkau Nabi Muhammad SAW kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi ya seluruh umat manusia,
termasuk kamu Oki. Makanya kamu dan Kristen yang lainnya itu dikatakan kafir. Gitu loh, karena kau mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Dia seluruh umat manusia. Nah, 73 golongan itu siapa? Kan di situ dikatakan dia, kecuali yang mengikuti aku dan juga para sahabat. Yang umat Nabi Muhammad SAW yang mengikuti Nabi dan para sahabat itu adalah seorang muslim, adalah orang muslim. Nabi sholat, kami sholat. Nabi puasa, kami puasa. Nabi memerintahkan zakat, kami zakat. Maka kami yang masuk ke dalam jannah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, mengikuti dia juga para sahabat. Lantas siapa umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengikuti Nabi dan juga para sahabat? Kristen. Kristen inilah yang terpecah itu tadi, yang tidak akan masuk surga di tadi, umat Nabi. Umat Kristen ini umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad SAW sholat, kau joget-joget. Nabi Muhammad SAW ya membaca Al-Quran, kau baca tulisan-tulisan sejarah. Nabi Muhammad kau terima atau tidak terima, kau imani atau tidak kau imani, kau nggak bisa membantah itu, Oki. Nabi Muhammad SAW itu adalah nabimu yang kau ingkari. Karena berdasarkan surah Al-Anbiya 107, dia diutus untuk seluruh manusia, semesta alam. Nabimu berpuasa di bulan Ramadan, kau makan suka-sukamu. Nabimu mengharamkan B2, tidak makan B2, kau tak makan B2. Kau malah mengikuti perkataan-perkataan dari Paulus yang tidak dapat legitimasi ketika mengklaim dirinya adalah rasul. Dia mengklaim dirinya rasulnya Yesus, sementara Yesus sendiri adalah rasul. Yohanes 17 nomor 3, dia adalah utusan Bapa. Lalu datang lagi Paulus mengatakan utusan Yesus. Kan kok suruh-suruhan? Kan kurang ajar kayak gitu. Bapak nyuruh Yesus, Yesus nyuruh Paulus gitu. Nggak ada sopan-sopannya kayak gitu sama Tuhan itu. Nggak ada sopan-sopannya itu. Yesus nyuruh Bapak nyuruh Yesus, Yesus nyuruh Paulus. Lalu Paulus nyuruh siapa? Nyuruh Lukas lagi. Suruh-suruhan kalian, umat pembangkang kalian. Makanya dikatakan Al-Quran kalian itu tersesat. Jadi yang dikatakan 73 golongan itu Kristen ya, ada HKBP, ada Pentakosta, ada Katolik, ada Karismatik. Itu 73 golongan itu tadi Kristen. Saksi Jehovah, Pentakosta, Katolik, Saksi Jehovah itu. Saksi Jehovah. Katakan umat Nabi, kalian terima atau tidak terima, kalian umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang jawab pertanyaan Koki, silakan. Kemiut. Suaranya. Oke teman-teman, memang kosong kali ya Bang Faruk ini ya ternyata ya. Nggak ada data dia yang dia bawakan apa? Cuman framing, hujat-hujat. Mana datamu Bang Faruk? Mana datamu? Mana datamu? Kau bilang kalau kami adalah umatnya Nabi Muhammad, mana datamu? Mana? Mana datamu Bang Faruk kalau kami ini umat Nabi Muhammad? Mana tertulis? Itu jangan melampaui apa yang tertulis. Ya, sebentar. Memang kosong teman-teman, kosong sekali ya. Oke kita lihat ya. Kalau memang di sini Bang Faruk mengartikannya seperti itu, jelas-jelas di atas itu udah dibagi Bang Faruk. Di atas ini loh udah dibagi. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi itu udah terpecah menjadi 71 golongan. Ini udah dipecah Bang Faruk. Nah terus Nasrani itu dipecah lagi. Nah di sini dipecahnya lagi teman-teman. Memanglah Bang Faruk ini melampaui apa yang tertulis. Nah terus Maryam 71 tidak ditanggapinya. Mana? Maryam 71 kenapa tidak ditanggapi Bang Faruk? Makanya jangan kebanyakan pelintir-pelintir ayat Alkitab tapi kosong. Kau nggak ada bertanya Maria 71 deh, Oki nggak ada. Kau nggak ada bertanya itu deh, nggak ada. Kenapa nggak ada bertanya dibantah? itu? Kenapa tidak? Waktu Nggak ada saya bertanya dengan Maria 71 deh. Waktu Kau saya nggak ada dengan dia, bertanya kenapa? itu, deh. Waktu saya dengan dia. Waktu saya dengan dia, jangan kejang-kejang. 2 lawan 1 pun saya tidak mundur teman-teman. Tenang, ya. Kita ada Tuhan yang dahsyat kok. Nah makanya saya berpindah kemarin dari agama yang sebelah berpindah ke Tuhan yang mampu bermujizat. Yang nyata pertanyaan saya, ketika kalian berbicara, siapa legitimasinya? Siapa yang menjadi saksi ketika Nabi Muhammad menjadi seorang nabi?
ketika Nabi Muhammad menerima firman? Mana? Seperti pertanyaan Anda terhadap saya. Ayo, mana? Mana saksinya? Mana saksinya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Siapa mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Mana saksinya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah? Sama pertanyaanmu terhadap saya. Sekarang saya balikkan ke situ. Ayo, mana? Tunjukkan saya satu saksi pakai data dan dalil. Nanti waktu saya. Nanti santai Bang Faruk, jangan kejang-kejang. Ya kan? Nah teman-teman, terkait pertanyaan Bang Faruk, sebenarnya Bapak itu mengutus siapa? Lo jelas-jelas. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Tuhan Yesus itu adalah utusan. Dan kami mengakui itu Tuhan Yesus sebagai utusan. Dari tadi saya akui itu. Tuhan Yesus itu sebagai utusan, tetapi tidak seperti utusan yang Bang Faruk maksudkan. Karena jelas-jelas Yohanes 17 ayat yang kelima mengatakan itu, bahkan sebelum dunia ada, Tuhan Yesus ada. Di dalam Yohanes 17 ayat yang kelima. Apakah manusia biasa yang Bang Faruk katakan tadi, manusia biasa yang ada sebelum dunia ini ada? Yohanes 17 ayat yang kelima. Bahkan sebelum Abraham jadi, Tuhan Yesus telah ada. Itu Bang Faruk, data yang keluar. Bukan asumsi. Oke. Tunjukkan saya satu saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Mana saksinya? Siapa yang melegitimasi kalau Nabi Muhammad itu adalah menjadi seorang nabi? Sesuai pertanyaanmu terhadap saya. Sekarang saya balikkan. Jangan kamu mau bertanya terhadap saya, tapi kamu tidak mau ditanya seperti itu. Makanya saya dari tadi bertanya, punya dasar. Dasar saya apa? Ibnu Majah 3982. Saya tidak ada pertanyaan nyeleneh. Narasi saya masih bagus, masih sopan. Tapi kalau Anda mau tidak sopan, saya pun bisa. Kalau mau main nyeleneh-nyelenehan, ya sekarang tunjukkan. Siapa saksinya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu? Mana? Datanya. Itu. Gunakan dunia beradab ketika berdialektika. Makanya kalian itu tidak pernah mau di room Superboy. Ayo saya tantang Hatuha di room Superboy setelah ini. Biar ada aturannya. Kalau begini kan narasimu bebas. Itu kan ngomong asal-asalan. Ya sekarang tunjukkan satu saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Datanya mana? Tunjukkan datanya. Pakai data ya, jangan pakai asumsi, pakai data. Tunggu dulu sebelum dimulai ya. Si Oki kok emosi? Kenapa? Pakai data. Lanjut. Enggak, kenapa kok marah gitu? Mana ada marah? Aku cuman menyayangkan diskusi yang tidak apa ya? Aku lebih senang sama Ustadz Alif loh, 4 jam kami diskusi. Kan kayak gitu jadi. Narasi dia sopan ya. Gitu. Oke, kita mulai ya. Oke. Tolonglah. Sekali ini menangkan dulu PK-nya, sekali aja. Sekali ini teman-teman menangkan dulu PK-nya. Masa kalah terus kita? Ayo menangkanlah teman-teman. Ayo. Menangkan. Oke, diam Oki. Iya, oke, diam Oki ya. Oke. Ketika aku membacakan Yohanes 17 nomor 8, di situ dituliskan bahwasanya Yesus menerima firman. Aku nggak nanya saksi, Oki. Karena ketika aku bertanya saksi, aku menyalahi disiplin ilmu. Karena apa? Ketika Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8 juga nggak ada saksinya. Ketika Musa menerima Taurat juga tidak ada saksinya. Tidak ada saksinya. Karena jika pada saat itu ada orang lain selain Rasul tersebut, maka orang tersebut akan menjadi Nabi dan Rasul juga. Tidak ada ketentuan dari Allah menyatakan ketika dia menunjuk Nabi dan menyampaikan wahyu kepada Nabinya harus ada saksi. Nggak ada. Gitu loh. Kamu jangan apa logika falasi dan logika tungki namanya itu. Nah, sekarang gini Oki, kau tadi tanya sama saya, mana datanya kalau aku umat Nabi Muhammad SAW, kau katakan kan, dan Kristen ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Saya dari awal tadi sudah mengatakan, kau terima atau tidak terima, kau percaya atau membantah, kau nggak bisa ingkari. Kau itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Datanya itu dalam surah Al-Anbiya 107 udah aku kasih tadi. Di mana Allah menyatakan dia mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat atas semesta alam.
Seluruh manusia di atas ini bahagian dari alam, bahagian dari semesta alam. Terpecahnya 73 golongan tadi siapa itu? Karena di hadis itu dikatakan kecuali mereka mengikuti aku dan juga para sahabat. Aku udah bilang ke kau tadi, kami umat Islam ini ikut Nabi. Nabi sholat kami sholat, Nabi zakat kami zakat, Nabi puasa kami puasa. Lalu ada umatnya yang membantah. Siapa itu? Umat Kristen. Yang terpecah 73 golongan umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah Kristen. Yang terpecah menjadi Pentakosta, terpecah menjadi Katolik, terpecah menjadi apa lagi? Menjadi Protestan, terpecah lagi menjadi apa? Saksi Jehovah. Itu. Dan semua kalian yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah menyelisihi dan melanggar dan tidak mengikuti apa yang dikatakan Nabi. Maka kalian yang masuk neraka. Maryam 71. Oke, kita simbol dalam Maryam 71. Di situ tidak ada dikatakan muslim. Semua di antara kalian akan mendatangi neraka, seluruh manusia. Ketika Al-Quran mengatakan seluruh manusia, maka selaras dalam surah Al-Baqarah 185. Quran itu diturunkan bukan untuk umat Islam, bukan untuk muslim, bukan, tapi untuk semesta, untuk seluruh umat manusia, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Al-Baqarah 185, hudal linnas. Bagaimana Yesus dalam Matius 15 nomor 24 sampai 26, Matius 10 nomor 5 sampai 6, dia diutus hanya untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Kau ini kan penumpang gelap kau dari Bani Israel. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nggak ada. Nggak ada itu. Dia menyatakan dirinya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Itu pun dia diutus bukan untuk manusia, tapi untuk domba. Siapa yang mengikuti Yesus harus mengakui dirinya domba. Makanya kalau kau mau mengikuti Yesus, kau ngembek dulu, oke? Mbek, gitu. Karena dia mengatakan dia diutus untuk domba, bukan untuk manusia. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW yang dapat legitimasi dalam surah Al-Anbiya 107. Dia diutus untuk seluruh umat, untuk semesta alam gitu loh, oke. Jadi 73 golongan di situ adalah orang-orang yang tidak beriman kepada nabinya, kepada Rasulullah. Dan nabi itu ya, Nabi Muhammad SAW, la nabiyya ba'dah. Tiada nabi setelah dia. Jadi ketika kau hidup sampai akhir zaman nanti, kau adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Terima atau tidak terima, kau itu umat Nabi Muhammad SAW. Kau hidup di akhir zaman, nabi kau Nabi Muhammad, bukan Yesus. Karena Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Dia diutus untuk domba-domba Israel. Maka saya bilang, kau terima atau tidak terima, nabimu itu Nabi Muhammad SAW. Ketika kau mengingkari itu, kaulah termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Dan kamu beserta orang kafir beserta dengan ahli kitab yang lainnya. Di dalam surah Al-Bayyinah dikatakan kalian akan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Kalian akan dilemparkan ke dalam api yang kekal. Dan kalian dikatakan seburuk-buruk makhluk, ulaika hum syarrul bariyah. Waktunya habis, Bang Farouk. Tadi itu sebenarnya kamu tuh dan terkejar juga ke Okinya, tapi tetap Oki masih menang PK. Oh, dia lagi menang. Bunda Esti Dia lagi menang. Esti. Jangan sedih, Bang Farouk nangis lah habis ini, ya kan? Oke, silakan. Iya, teman-teman, Bang Farouk sudah kalah diskusi, kalah pula PK-nya meninggal. Ya, teman-teman sedih. Bang Farouk mohon maaf ya. Gitu ya, teman-teman. Kita jawab dulu ya. Yesus diutus untuk semua manusia. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang pertama. Terus saya tambahkan, Bang Farouk, ini kan data sudah saya buka. Tadi kenapa ditanyakan lagi? Itu loh, sudah dibuka, ditanyakan lagi. Bentar ya teman-teman ya. Sebentar. Ini kan udah saya buka tadi, Bang Farouk. Iya loh, sama Bang Farouk. Untuk semesta alam, Bang Farouk, seluruh dunia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ini dunia, Bang Farouk, tamanya. Ini dunia. Itu jangan Bang Farouk giliran sama Kristen ditanya, itu kan yang harus tertulis. Nah, teman-teman, inilah kan saya bilang,
giliran dibalikan, di mana siapa yang menjadi saksi Nabi Muhammad ketika itu? Oke, saya tidak bertanya saksi, tapi dari tadi ngomong legitimasi. Tahu nggak legitimasi itu apa? Tahu nggak? Legitimasi itu artinya apa? Itu adalah pengesahan atau pengakuan. Makanya saya tanya, siapa yang mengesahkan Nabi Muhammad ini menjadi seorang nabi? Kamu dari tadi ngomong legitimasi, legitimasi. Itu bukan narasi saya. Makanya saya tanya, siapa yang mengesahkan kalau Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi? Nah, siapa yang menjadi saksinya ketika Nabi Muhammad ini menerima wahyu? Kan kamu yang ngomong, Bang Faruk, legitimasi, legitimasi. Saya nggak bawa kata-kata itu. Makanya saya balikan, cari tahu dulu arti legitimasi itu apa. Baru dinarasikan. Ya, artinya nggak tahu, tapi bernarasi. Nabi Muhammad dapat legitimasi. Nah, dapatnya pengakuannya itu dari siapa? Itu loh. Makanya jangan bernarasi kalau tidak tahu artinya. Makanya saya tanyakan, karena Bang Faruk yang berkata legitimasi, legitimasi, legitimasi. Dari tadi berapa match ngomongnya legitimasi terus. Pertanyaan saya, siapa yang mengesahkan Nabi Muhammad menjadi seorang nabi? Datanya mana? Itu saksinya mana ketika Nabi Muhammad menerima wahyu? Iya. Pahami kata legitimasi itu artinya apa? Pengakuan atau pengesahan baik menurut hukum maupun dalam konteks sosial dan politik. Itu arti legitimasi. Ya, tolong bawakan datanya Bang Faruk. Ya, kalau Bang Faruk bilang Maryam 71 itu seluruh manusia, loh berarti kan Muslim juga masuk di sana, berarti tidak masuk surga. Itu jawaban Bang Faruk, bukan saya toh. Itu kalau kami jelas Roma 10 ayat yang ke-9, jika dengan mulutmu kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, terkait pertanyaan Bang Faruk, saya tidak mau berkutat di dalam satu pertanyaan yang sudah saya jelaskan. Saya tidak harus mengulang-ulang apa yang menjadi jawaban saya. Bahkan saya balik kamera saya tadi untuk menjelaskan dan menunjukkan datanya. Sekarang pertanggungjawaban. Siapa yang berbicara, siapa yang mendalilkan, dia punya hak, dia punya tanggung jawab untuk untuk menunjukkan datanya. Ketika Bang Faruk dari tadi bernarasi, Nabi Muhammad mendapat legitimasi. Siapa saksinya? Siapa yang mengesahkannya? Datanya mana? Karena apa? Bang Faruk cari tahu dulu arti legitimasi itu apa. Ya, buat teman-teman Kristen, terima kasih banyak ya teman-temannya. Saya nggak tahu mau jawab apa lagi, karena nggak mungkin saya menjawab pertanyaan yang sudah saya jawab. Ayo, naik ke pertanyaan selanjutnya. Kalau saya mau berpolemik di satu pertanyaan, banyak hal yang bisa saya polemikkan, tapi diskusi kita nggak berkembang. Kita naik ke pertanyaan lainnya, Bang Faruk. Oke, karena udah jam 3:30, kan aku harus ke warung ya teman-teman ya, jam 5 ini ya. Kak Hesti kan tahu kan, aku harus ke warung kan sore kan. Nah, jadi kita satu match aja ya, boleh ya Bang Faruk ya. Bang Faruk 10 menit, saya 5 menit. Karena kan saya opening statement itu di awal, jadi saya belakangan. Itu. Nah, Bang Faruk berarti 2 kali match ini Bang Faruk langsung, Bang Faruk tanggapi, terus Bang Faruk closing statement. Lalu saya nanti terakhir closing statement ya. Bang Faruk silakan 10 menit, saya 5 menit. Ya, Bang Faruk ya. Nanti kita atur waktu lagi ya untuk diskusi ya, mohon maaf ya. Silakan Bang Faruk. Oke, sikat waktu kita ya. Iya, bukan kabur ya teman-teman ya. Aku harus ke warung soalnya teman-teman. Oke, makanya saya sama itu Esti pernah bilang, ini si Oki ini kalau boleh jangan turun dulu ke dunia debat. Kenapa? Ketika dia berbicara membawa iman Kristen di dunia debat, dia mempermalukan Kristen sebenarnya. Karena maaf nih Oki ya, maaf Oki ya. Saya harus akui memang ketika diskusi sama kamu itu enaknya itu kamu tidak menghujat. Itu yang saya nanya dari si Oki ini gitu loh. Tapi tentang penguasaan ilmu gitu loh, dia belum memadai. Dia belum memahami Bible. Kau belajar dulu bertahun-tahun, Oki. Kalau Bang Faruk dulu belajar Bible itu hampir 10 tahun, Dinda. Belajar Bible itu 10 tahun. Jamin ini, benar ya teman-teman ya. Tidak ada jaminan keselamatan dalam Bible yang dikatakan Yesus
buat teman iman Kristen, kecuali perkataan-perkataan dari Paulus. Hanya perkataan-perkataan Pauluslah yang mengarah kepada iman Kristen. Kalau kau percaya Yesus adalah Tuhan, kau masuk surga. Itu perkataan Paulus dalam kitab Roma dan juga Tesalonika. Itu hanya perkataan Paulus, sementara perkataan Yesus sendiri nggak pernah berkata begitu. Nggak pernah. Kalau ada perkataan Paulus Yesus seperti itu, ku potong rambut temanku si gondrong nggak bercelana, ku potong. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana Yesus yang berkata, jika kau percaya aku adalah Tuhanmu, maka kau akan masuk surga. Jika kau percaya aku akan mati lalu bangkit, ya, dan aku adalah Tuhan, maka kau akan masuk surga. Nggak ada, Dinda. Narasi-narasi itu hanya bisa kau dapatkan dari catatan-catatannya Paulus. Dan memang itulah tujuannya Paulus. Memanuver tujuan Yesus dari utusan menjadi Tuhan. Dari utusan dia menjadi Tuhan. Itu keinginan Paulus. Tujuannya apa? Supaya kalian termasuk orang-orang yang sesat. Sebagaimana dikatakan Pak Yesus dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Si penyesat itu adalah mereka yang gak percaya aku manusia. Dialah si penyesat dan antikristus. Kalau kau gak percaya Yesus itu manusia, kau penyesat. Dan Paulus tahu perkataan Yesus itu. Maka di-framing oleh Paulus. Dengan mengatakan Yesus itu mengarang cerita, dia mati lalu bangkit untuk jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Makanya kalian jangan teriak-teriak, kalian pengikut Yesus, kalian pengikut Paulus. Kalian gak akan dapatkan fakta ini, kalian gak akan dapatkan ilmu ini kalau kalian gak pernah baca Bible selesai dari Kejadian sampai Wahyu sambil mentadaburinya. Kalau abangmu ini dulu, Oki, udah capek aku baca Bible, Dinda. Karena kegemaranku bacalah menghantarkan aku kepada iman dan Islam. Kau bertanya, mana dalilnya? Legitimasi dari Nabi Muhammad SAW dia menjadi Nabi. Baca surah Al-Adab ayat 45. Ini langsung loh. Kalau di dalam dikomparasikan dengan imanmu, ini perkataan Bapak. Perkataan Bapak langsung ini. Al-Adab. Ini Dinda. Ayat 45. Nabi dulu ya. Ini Nabi dulu nih. Legitimasi dia menjadi Nabi. Langsung dari Allah. Tidak melalui perantara gitu loh. Tidak melalui pernyataan yang sepihak gitu loh. Ya, ya nih original teksnya ya. Ya ayuhan nabi, kata Allah. Wahai nabi, karena wahyu disampaikan kepada nabi, maka perkataan nabi itu mengarah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau untuk menjadi saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. 45. Adakah ayat seperti ini dalam Bible? Di mana Bapak yang berkata, wahai Yesus, sesungguhnya aku mengutus engkau, ada? Nggak ada. Ada perkataan, adakah ayat seperti ini di dalam Bible? Di mana dikatakan, wahai Paulus, sesungguhnya aku mengutus engkau? Nggak ada. Cuma modal pingsan di tengah jalan, di pinggir jalan, Paulus jadi rasul. Sekarang dalil Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Ya, surah Al-Fat ayat 29. Kita keren, Dinda, kalau diskusi penuh dengan data, tidak hanya congor doang. Di sini eksplisit nama Nabi dituliskan kalau kau bisa membaca original teksnya. Di mana huruf mim yang bergaris dhamma bertemu dengan huruf ha yang bergaris kasro, ya, lalu bertemu dengan huruf dal. Yang jika diwakafkan Muhammadur Rasulullah, ini legalitasnya, yang artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika legitimasi jadi Nabi, Al-Adab 45, Rasul surah Al-Fat ayat 40 ayat. Waktunya dimulai dulu. Sebentar. Bang Faruk, dimulai dulu waktunya biar enak 5 menit lagi. Gimana mulainya? Dimulainya. Oke. Gimana mulainya? Diterima lah Bang Faruk. Oke. Oke, silakan. Tadi siapa menang?
Aku Tadi lah, siapa jangan menang? ditanya siapa menang, udah pasti kalah. Dia ya. terus menang, dia terus menang. Dia 4K terus dia. Ayo lanjut Bang Paro, sekarang Bang Paro. Dia kasih Bang Paro 2, nanti dia 2 kali Bang Paro. Oh iya. Itulah legitimasi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah langsung. Marilah teman-teman Kristen ya, kita membuka pemikiran kita dan membuka hati kita supaya kebenaran sampai kepada kalian. Tulisan-tulisan yang tertulis dalam Bible itu bukan perkataan Bapa. Dia kena. Kenapa dia kena ya? Kemana Bang Farouk Walah. casting? Wah, Kena dia. lumayan loh. Sekarang lab YouTube yang nonton rame terus. Gak apa-apa. Iya, kalau kena nggak dia. apa-apa. Gak masalah. Walah. Oke lah. Kak Esi, terima kasih banyak ya udah nemenin diskusi ya. Maaf kalau Iya. ada kata saya yang salah ya teman-teman ya. Kak Esi Iya. ya, minta maaf ya. Tunggu dulu Oke, sebelum selamat. turun kau dulu kau ini. Teman-teman, saya itu gak mau lagi diskusi sama si Oki karena dia gak mau jawab aku nanya. Jadi aku males tuh diskusi. Tapi kalian perlu ketahui, orang yang pertama kali diskusi sama Oki di dunia pertiktokan aku. Orang pertama kali diskusi dunia aku. Oke. Teman lain biar si Okinya apa sih namanya Ki? Biar kesana kesini apa namanya itu? Itu Bang Paro, bukan gitu Bang Paro. Tunggu dia. Bukan gitu. Bang Paro. Tunggu dulu, ku follow dulu. Enggak salah permintaannya itu Bang Paro. Sudahlah, nanti Teman. lagi aja. Alah salah. Salah Bang Paro mintanya. Nanti aja katanya. Salah mintanya. Ini belum ku Tapi- follow berarti. Kena Bennett aku. Udah. Kenapa? Kena Bennett. Salah ngomong di mana? Dilaporkan ini ujaran kebencian katanya. Perasaanku gak ada. Itulah kayak aku tadi kan. Aku pun gak ada ngomong apa-apa kan. Habislah udah akun itu. Ini ada. Nggak bisa ini. Ini kalau buka apa kena Bennett ini. Ini akun yang gampang kali kena Bennett ini. Oh permanen maksudnya. Iya, ini gampang kali terbenet ini. Ini di HP yang ku bilang ke Bennett habis itu semua. Oh Ini kena ujaran kebencian. sayang kali. Ada yang laporkan.